Halo rekan-rekan penabur 15 kota, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Titi Sandariasti. Saya kali ini akan menyampaikan materi mengenai hal yang sangat penting, yaitu mengenai service excellence. Nah, sudah siap? Mari kita belajar bersama-sama. Tujuan dari sesi ini adalah untuk membangun mindset yang tepat tentang bagaimana memberikan pelayanan yang prima di BPK Penabur. Nah, pelayanan yang prima sangat penting, Bapak Ibu semua. Customer itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa pendidikan yang kita berikan. Customer itu bisa orang tua siswa, maupun pihak-pihak ketiga seperti kedinasan dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan dari pemberian layanan prima atau service excellence ini? Nah, tujuannya adalah memberikan manfaat yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan customer, bahkan jika mungkin melampaui harapan mereka. Ketika customer itu melakukan kontak dengan kita, maka disitulah mulai ada kebutuhan tentu saja ya, dan juga harapan. Contohnya, mengapa orang tua siswa menghubungi sekolah? Ya tentu saja biasanya karena mereka ingin mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, itu adalah satu kebutuhan. Kebutuhan adalah alasan yang utama kenapa customer melakukan kontak dengan kita. Kemudian ada juga harapan. Tentu saja ketika sudah ada kebutuhan, lalu ada harapan, atau sebelum ada kebutuhan bahkan ada harapan, ya. Sekolah apa yang diharapkan, yang mereka dapatkan untuk anak-anak mereka, ya. Mungkin sekolah dengan fasilitas yang baik, guru-guru yang ramah, kemampuannya oke, ya, dan lain sebagainya. Nah, harapan ini adalah pengalaman yang menurut customer seharusnya mereka dapatkan dari kita sebagai pemberi layanan saat mereka dilayani. Nah, bagaimana rekan-rekan penabur 15 kota? Masih semangat? Ya, mari kita lanjutkan. Nah, ada beberapa aspek dalam pemberian layanan prima. Nah, apa saja sih aspek-aspek tersebut? Yang pertama adalah produk. Produk ini adalah manfaat yang kita sajikan kepada customer. Dalam hal ini, produknya adalah pendidikan itu sendiri, ya. Seperti apa pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak atau peserta didik, ya. Kurikulum apa yang digunakan, metode apa yang akan diterapkan, pelayanan seperti apa yang akan mereka dapatkan. Nah, itu adalah produk. Yang kedua adalah proses. Proses itu adalah jalannya suatu proses layanan kepada customer. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada mereka, ya. Bagaimana sebuah prosedur dijalankan, seperti itu. Yang ketiga adalah people. People itu adalah kompetensi dan sikap kita sebagai pemberi layanan, ya. Bagaimana kompetensi kita jika kita seorang guru, apakah kita kualifikasinya sesuai dengan yang diharapkan, ya. Jika kita adalah tenaga administrasi sekolah, apakah kita cukup kompeten dalam memberikan layanan kepada customer kita, ya. Atau apakah kita seorang pustakawan, apakah kompetensi kita sesuai. Dan yang terakhir adalah place atau premises. Place ini adalah tempat, ya, fasilitas fisik yang kita sediakan bagi customer kita. Dalam hal ini ada gedung, ya, dan sarana prasarana itu adalah place atau premises, ya. Nah, jadi 4 hal tersebut yang merupakan aspek-aspek dari pemberian pelayanan yang prima. Mari kita ulangi sedikit rekan-rekan penabur 15 kota. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah people, dan yang keempat adalah place atau premises. Bagaimana rekan-rekan penabur 15 kota? Masih semangat untuk melanjutkan? Mari kita lanjutkan kembali. Nah, rekan-rekan,
Keempat aspek layanan tersebut adalah keempat aspek yang akan dialami oleh customer, dan keempat aspek tersebut adalah aspek-aspek yang nantinya menentukan apakah customer kita puas atau tidak. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan, keempat aspek layanan ini juga perlu didesain dan dikelola secara utuh, ya. Kita perlu melakukan perencanaan, ya. Kemudian juga sesudah melakukan perencanaan bagaimana kita mengelola keempat aspek layanan ini secara utuh. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Jika tidak, maka bisa menjadi sumber munculnya masalah layanan dan mungkin komplain, ya. Itu adalah hal yang kita hindari. Komplain adalah hal yang kita hindari dari customer kita. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, pernahkah rekan-rekan bertanya-tanya, mengapa kita perlu memberikan pelayanan yang prima? Jika kita memberikan pelayanan yang prima, maka customer akan mendapatkan pengalaman yang positif, rekan-rekan. Itu sudah pasti. Jika pelayanan kita itu bagus, memuaskan mereka, ya, dalam kata lain prima, maka mereka otomatis akan mendapatkan pengalaman yang positif bagi mereka. Ya. Nah, sebagai akibatnya akan terjadi 3 hal, yaitu yang pertama, akan ada perilaku yang lebih positif dan kooperatif terhadap kita dari customer kita. Ya. Karena kita sudah memberikan pelayanan yang baik, maka yang kita tuai adalah perilaku yang positif dari orang tua siswa misalnya. Dan orang tua menjadi lebih kooperatif kepada kita misalnya. Yang kedua rekan-rekan, akibat kita memberikan pelayanan yang prima, yaitu customer menjadi bersedia untuk menggunakan produk kita secara berulang. Ya, mungkin ada yang memiliki 3 anak, ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga disekolahkan semuanya di Penabur, ya. Bahkan ada yang dari omanya, anaknya, cucunya semua sekolah di Penabur. Nah, itu adalah akibat dari kita memberikan pelayanan yang prima atau dampak-dampak positif yang mereka dapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, customer kita menjadi bersedia untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain. Merekomendasikan sekolah kita, ya. Words of mouth, ya. Words of mouth itu adalah sangat potensial bagi marketing sekolah, ya. Jadi kesediaan memberikan rekomendasi kepada orang lain adalah dampak dari kita memberikan pelayanan yang prima. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, 3 hal tersebut akan sangat berdampak tentu saja bagi reputasi dan keberlanjutan organisasi. Dalam hal ini penabur. Bagaimana rekan-rekan penabur 15 kota? Nah, penasaran tidak akan materi selanjutnya? Mari kita lanjutkan kembali. Rekan-rekan, dalam memberikan layanan prima, konsistensi adalah kunci keberhasilannya. Masih ingat tadi ya, ada 4 hal ya. Ada produk, ada proses, ada people, dan place atau premises. Ya. Namun kalau keempat hal itu tidak kita lakukan atau kita jalankan secara konsisten, maka pelayanan kita belum bisa dibilang prima. Ya. Konsistensi adalah kunci keberhasilannya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika kita tidak konsisten dalam memberikan layanan yang prima? Yang pertama tentu saja customer kita dapat menjadi kecewa, kemudian dapat komplain dan akhirnya pergi meninggalkan kita. Nah, itu yang paling kita hindari ya, apalagi kalau customer kita pergi meninggalkan kita. Kemudian juga usaha dan biaya menjadi terbuang percuma. Tentu saja kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Ya. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, pernahkah rekan-rekan juga bertanya, mengapa ya? Mengapa dapat terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan dalam pemberian layanan prima? Mungkin rekan-rekan menjawab, ya karena kita human ya. Betul, betul sekali, itu merupakan salah satunya. Namun ada juga beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya inkonsistensi. Ya. Yang pertama ada proses gap. Ya. Proses gap ini dapat terjadi apabila
SOP atau petunjuk kerjanya tidak relevan atau tidak jelas. Termasuk juga di dalamnya infrastruktur yang kurang baik, ya. Dan akhirnya berdampak kepada berbagai aspek, ya. Prosesnya menjadi lebih lama, lebih rumit, dan lebih kompleks. Dan hal-hal ini tentu saja yang tidak disenangi oleh customer kita. Customer kita itu menginginkan proses pelayanan yang tentu saja cepat, jelas, ya, dan menjawab kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua ada people gap. Nah, people gap ini juga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pemberian layanan prima kita, ya, Bapak Ibu. People gap ini adalah kurang kompeten, ya. Seseorang yang memberikan pelayanan prima tersebut kurang kompeten, misalnya komunikasi dan alur pemberian informasi yang buruk misalnya, ya. Atau karakter yang kurang baik, gap antar generasi dan gaya komunikasi, aspek moral, dan ketiadaan sense of urgency, ya. Sense of urgency maksudnya ketika itu penting bagi customer kita, bagi kita menganggap itu kurang penting, sehingga kita memberikan layanan yang lambat misalnya. Kemudian yang ketiga ada juga leadership gap. Nah, leadership gap ini terjadi apabila adanya kurang arahan dan support dari leader. Nah, dalam hal ini terutama bagi Bapak Ibu yang sekarang ini leader, ya, entah itu wakil kepala sekolah atau kepala sekolah dan lain-lain. Ya, jadi peran kita sangat penting dalam memberikan arahan dan support untuk subordinate kita. Bagaimana mereka juga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada customer kita. Nah, yang terakhir adalah external gap. Nah, external gap ini ada beragam penyebabnya, Bapak Ibu, ya. Beragam penyebab yang berasal dari luar organisasi, ya. Contohnya, ketika customer itu datang sudah dengan background sebelum datang ke sekolah kita atau profil customer kita, ya, siswa dan orang tua atau pihak-pihak ketiga seperti Dikbud atau kelurahan dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, bagaimana? Apakah semakin menarik? Semoga rekan-rekan tetap bersemangat, ya. Mari kita lanjutkan kembali, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, dalam memberikan layanan yang prima, tentu saja diperlukan kolaborasi antar unit kerja. Kita tahu di penabur itu sangat banyak, ya, unit-unit kerja yang tersedia di situ. Nah, tentu saja kita harus saling berkolaborasi dengan baik, ya, dengan indah antara satu unit kerja dan unit kerja yang lain, ya. Nah, para leader atau pimpinan dapat merancang, mengelola, mengukur layanan, dan mensupport eskalasi misalnya. Lalu para frontliners dalam hal ini mungkin guru-guru, ya, guru-guru adalah garda terdepan juga dalam memberikan pelayanan yang prima bagi orang tua dan siswa kita. Frontliners menyampaikan layanan dan berinteraksi secara langsung dengan customer. Kemudian tim back office, misalnya tenaga administrasi sekolah, mendukung frontliners agar layanan berjalan optimal. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, apabila kita dapat berkolaborasi dengan baik antar unit kerja, antar bagian, antar personal, ya, maka customer kita pastinya akan menilai service experience yang mereka dapatkan itu sesuai dengan harapan mereka atau kebutuhan mereka, ya. Customer selalu menilai dari dua sisi, seperti yang di awal tadi saya sebutkan, yaitu ada kebutuhan dan ada harapan, ya. Dan mereka akan menilai tentu saja, ya, menilai pelayanan prima yang kita berikan. Apakah sesuai dengan kebutuhan mereka dan apakah sesuai dengan harapan mereka. Nah, rekan-rekan, bagaimana jika ada staf atau unit kerja yang tidak optimal menjalankan perannya? Tentu saja maka akan ada resiko. Resikonya bisa munculnya masalah atau munculnya komplain. Nah, apabila ada komplain atau masalah, tentu saja penanganannya harus melibatkan semua pihak-pihak yang terkait. Ya, rekan-rekan penabur 15 kota,
Bagaimana? Nah, diharapkan rekan-rekan memahami ya, sudah mulai memahami mulai dari awal sampai ke sini bagaimana memberikan pelayanan yang prima. Nah, nanti kita akan mengetahui lebih lanjut ya, termasuk bagaimana kita mengenali customer kita. Rekan-rekan, sebagai pemberi layanan prima dalam hal ini kita, ya, kita harus memahami seperti apa customer kita. Nah, rekan-rekan, kita harus memahami siapa saja yang membutuhkan layanan kita. Ya, contohnya orang tua siswa seperti apa saja yang membutuhkan layanan kita. Ya, sebagai contoh, apabila itu jenjang taman kanak-kanak, maka orang tua yang membutuhkan adalah orang tua yang memiliki anak usia 2-5 tahun contohnya. Begitu juga dengan jenjang yang lain. Lalu siapa saja yang kita butuhkan untuk mendukung keberhasilan kita? Ya, apabila itu orang tua siswa, nah apakah kita membutuhkan pihak-pihak lain untuk mendukung keberhasilan kita? Ya. Apakah kita harus berpartner dengan pihak-pihak tertentu? Nah, itu juga dapat membantu kita untuk mengenali customer kita. Nah, rekan-rekan, customer terdiri dari customer internal. Customer internal kita adalah kolega kerja kita. Kolega kerja kita juga merupakan customer kita. Customer internal dan eksternal. Nah, eksternal ini dalam hal ini murid, orang tua murid, dan pihak ketiga seperti dinas dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, apa yang terjadi jika kita gagal memenuhi kebutuhan dan harapan customer kita? Ya, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, maka dapat terjadi masalah atau komplain. Nah, rekan-rekan, customer memerlukan pengalaman yang positif tentu saja. Seperti halnya kita. Apabila kita menggunakan produk tertentu atau apabila kita menghadiri tempat tertentu ya, mungkin contohnya restoran ya, kita tentunya ingin mendapatkan pengalaman yang positif dari restoran tersebut. Kita ingin disajikan makanan yang masakannya enak, lalu pelayan-pelayannya yang melayani dengan sopan dan ramah. Begitu juga dengan customer kita. Customer kita memerlukan pengalaman yang positif supaya nantinya mereka dapat menunjukkan loyalitas. Ya, jadi bukan hanya kita nih sebagai karyawan yang harus menunjukkan loyalitas, tetapi customer kita juga bisa menunjukkan loyalitas kepada kita. Nah, bagaimana nih rekan-rekan caranya agar pengalaman-pengalaman yang kita berikan kepada customer kita dapat tepat sasaran. Nah, jadi belum tentu pelayanan yang prima yang kita berikan itu tepat sasaran. Nah, sekarang bagaimana supaya pelayanan kita sudah prima tapi juga tepat sasaran? Nah, tentu saja caranya adalah dengan memberikan layanan prima yang sesuai dengan tadi kata kuncinya ada 2, kebutuhan dan harapan customer. Nah, rekan-rekan, ada satu metode yang dapat kita terapkan supaya layanan prima kita atau service excellence kita itu tepat sasaran, yaitu dengan metode outside in. Sesuai dengan namanya ya, outside in. Jadi dari luar dulu baru ke dalam. Nah, maksudnya bagaimana sih? Ya, maksudnya kita harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti kebutuhan, harapan, dan sekaligus kesulitan yang dihadapi customer kita. Itu dulu yang harus kita ketahui, kebutuhan mereka apa, dan apa sih yang mereka harapkan dari kita, lalu juga kesulitan-kesulitan yang mungkin menjadi keluhan mereka. Nah, kebutuhan dan harapan customer tersebut harus menjadi pertimbangan utama di saat kita membuat langkah-langkah layanan prima. Tentu saja dalam memberikan service excellent tentu kita mempunyai petunjuk teknis ya, atau cara-caranya seperti apa sih supaya kita dapat melayani dengan prima. Nah, semua cara tersebut harus berakar atau bermuara dari kebutuhan dan harapan customer. Seperti itu. Nah, apabila itu sudah kita lakukan, sebagai dampaknya nantinya kita akan dapat memunculkan cara-cara problem solving yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya Bapak Ibu, zaman terus berubah, masalah-masalah baru terus muncul, atau mungkin masalahnya sangat spesifik ya.
Jadinya nanti problem solving yang kita hasilkan adalah problem solving yang baru, yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Atau sudah pernah tapi kali ini lebih menyasar tepat sasaran atau lebih spesifik seperti itu. Yang pastinya problem solving yang kita hasilkan itu harus menjawab kebutuhan dan harapan customer kita. Nah, apabila sudah dilakukan, nanti bisa akan muncul mindset yang baru juga, ya Bapak Ibu. Nah, mindset yang baru yang nantinya dapat muncul, dapat digunakan nantinya untuk menentukan standar dan strategi layanan seperti apa yang akan kita berikan kepada customer kita. Tentu saja sebaiknya layanan yang diberikan di penabur itu terstandarisasi, seperti itu. Nah, rekan-rekan, jika standar dan strategi layanan sudah dibuat berdasarkan kebutuhan dan harapan customer, maka nantinya akan ada new result atau hasil yang baru. Ya, hasil yang baru, dan akhirnya layanan prima yang diberikan memberikan pengalaman yang baik ya dan mengesankan pada customer kita. Nah, jadi demikian cara-cara untuk memberikan pelayanan yang tepat sasaran kepada customer kita. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, saya yakin jika customer telah mendapatkan dan merasakan pengalaman yang positif, maka mereka akan menunjukkan sikap loyal dan dengan senang hati merekomendasikan kita atau sekolah kita atau guru-guru kita ya, apapun itu yang menjadi unsur dari sekolah atau lembaga pendidikan penabur kepada orang lain, seperti itu. Ya, entah itu melalui words of mouth atau mungkin sekarang postingan-postingan di media sosial, dan itu menjadi sangat powerful ya untuk kegiatan marketing tentu saja. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, demikian tadi materi awal tentang service excellence ya. Ada lumayan banyak hal sudah ya yang rekan-rekan pelajari tadi. Bagaimana kita mengenali customer kita, apa saja aspek-aspek yang menjadi bagian dari pemberian layanan prima, seperti itu. Nah, rekan-rekan, nanti akan kita lanjutkan lagi, kita break dulu sebentar. Halo rekan-rekan penabur 15 kota, jumpa lagi dengan saya Titi Sandra Riasti di sesi yang masih sama ya. Temanya tentang service excellence. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima kepada customer kita. Dalam hal ini khususnya orang tua siswa dan juga siswa itu sendiri. Bagaimana? Masih semangat rekan-rekan? Ya, mari kita lanjutkan. Nah, rekan-rekan, di penabur 15 kota ada 4 hal yang menjadi fokus utama untuk meningkatkan loyalitas customer. Dalam hal ini orang tua siswa. Nah, keempat hal tersebut adalah teman-teman bisa mengingatnya sebagai ERCC ya. I yang pertama adalah enjoyable, R adalah reliable, C adalah care, lalu C yang kedua adalah connected. Ya, jadi ada 4 hal ya teman-teman. 4 hal yang dipakai ya di penabur untuk menjadi fokus utama untuk meningkatkan loyalitas customer, yaitu enjoyable, reliable, care, dan connected. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Enjoyable. Nah, dari kata enjoyable saja tentunya rekan-rekan sudah dapat menebak ya. Enjoyable itu apa saja ya komponen-komponennya. Yang pertama, enjoyable itu bagaimana customer, dalam hal ini peserta didik atau anak-anak didik kita, mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan di sekolah. Kemudian yang kedua juga rasa aman pada saat anak-anak berada di sekolah. Ya, tentu saja di dalamnya termasuk keamanan sekolah ya. Bagaimana gedung itu didesain dengan aman, lalu sistem keamanannya, bagaimana pengaturannya ya, dapat memberikan rasa aman pada saat anak-anak berada di sekolah. Nah, itu enjoyable. Yang kedua adalah yes, betul, reliable. Reliable memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah pemberian layanan yang cepat. Ya, orang tua siswa sekarang mungkin kebanyakan millennials ya, rekan-rekan.
mereka suka dengan segala sesuatu yang cepat, ya, termasuk juga pemberian layanan yang cepat, bagaimana mereka memperoleh informasi terupdate ya dalam waktu yang cepat, bagaimana keluhan mereka dihandle dengan cepat, ya, diselesaikan dengan cepat, seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian layanan yang handal, ya. Mereka juga menginginkan tenaga-tenaga yang kompeten di saat mereka menerima pelayanan atau informasi. Contohnya gurunya, ya, guru anaknya, tentu saja mereka mengharapkan guru anaknya kompeten, ya. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang akurat, ya. Jadi kita harus menghindari pemberian informasi yang belum jelas sumbernya, atau kita belum siap memberikan informasi tersebut lalu sudah kita berikan. Nah, itu nanti menimbulkan reliable yang kurang baik, ya, kepada customer kita. Nah, si yang pertama tadi adalah care. Ya, care itu artinya peduli, betul sekali. Care ini memiliki dua komponen. Yang pertama adalah kepedulian dari sekolah. Ya, jadi kita sebagai unsur-unsur yang ada di dalam sekolah, entah itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, karyawan, guru, perpustakawan, dan lain sebagainya, kita harus menunjukkan kepedulian kepada customer kita. Customer kita tidak akan pernah tahu kita itu peduli atau tidak apabila kita tidak menunjukkannya. Ya, mereka tidak menebak-nebak, guru ini peduli tidak ya, apabila si guru tidak menunjukkannya, seperti itu. Kemudian komponen yang kedua dari care adalah perhatian dari sekolah. Ya, bagaimana kita bisa menjadi peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang tua, terhadap kebutuhan-kebutuhan anak-anak mereka. Ya, seperti itu contohnya. Nah, si yang terakhir adalah connected. Ya, connected ini adalah bagaimana kita memberikan akses komunikasi kepada orang tua. Contohnya, bagaimana kita memfasilitasi, ya, contohnya menggunakan WhatsApp group misalnya, ya, atau juga portal-portal yang lainnya seperti itu, ya. Dan aksesnya itu harus mudah dan cepat dapat diakses oleh orang tua siswa, ya. Kemudian juga yang menjadi komponen dari connected ini adalah bagaimana kita menjalin kerjasama dengan orang tua. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang tua mulai dari awal tahun ajaran, ya. Contohnya orang tua siswa yang baru terutama mereka membutuhkan trust, ya. Bagaimana kita menghandle anaknya sehingga orang tua merasa aman dan nyaman dengan gurunya sehingga akhirnya mereka dapat trust sepenuhnya dengan sekolah, seperti itu. Sampai di akhir tahun ajaran ketika mereka akan berpisah dengan kita kalau jenjang atau kelas yang paling atas, ya, seperti itu. Ya, bagaimana nanti akhirnya mereka sesudah berpisah pun tetap dapat merekomendasikan kita kepada orang lain. Nah, demikian rekan-rekan, ada 4 hal yang menjadi fokus utama di penabur untuk meningkatkan loyalitas customer. Mari kita ulangi lagi. Yang pertama apa, rekan-rekan? Enjoyable, betul. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, care. Dan yang terakhir, yes, betul sekali, connected. Ya, ERCC. Oke. Nah, bagaimana rekan-rekan penabur 15 kota? Tentunya masih semangat ya. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan menyinggung mengenai point of view atau sudut pandang. Ya. Rekan-rekan, tadi kita sudah belajar tentang cara outside in. Ya, outside in. Berawal dari kebutuhan dan harapan customer terlebih dahulu, ya, baru kita menentukan langkah-langkah layanan atau kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang outside in untuk memberikan layanan yang prima dan tepat sasaran, ya. Kenapa? Mengapa sih kita harus memberikan layanan dengan metode outside in? Karena point of view kita belum tentu sama dengan point of view dari customer kita. Ya, kita sebagai pemberi layanan, ya, belum tentu point of view-nya itu sama seperti customer kita. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh praktis, ya, perbedaan cara pelayanan dan pemahaman dari point of view kita sebagai pemberi layanan dan point of view customer kita. Contohnya, ketika kita mengatakan
kita mau bantu sih, tapi sabar ya. Nah, point of view customer kita, iya, tapi sabar sampai kapan? Seperti itu ya. Kemudian dari kita, sebentar ya Bapak Ibu, kita butuh cek data di lapangan dulu nih. Dan dari customer kita, duh bertele-tele banget, seperti itu. Jadi berbeda. Kemudian kalau dari kita, sebentar ya Bapak Ibu, semua ada prosedurnya. Nah, dari customer kita, kok ribet sekali ya Bu? Lebih ringkas dong Bu, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah nih menghadapi hal-hal seperti ini. Tentu ada yang sudah pernah mengalami ya Bapak Ibu. Kemudian juga misalnya, iya Bapak Ibu, mohon maaf kami sudah berusaha tapi, dan customer kita, wah sayang sekali ya Bapak Ibu, saya tuh sudah bayar mahal loh. Nah seperti itu. Nah itu contoh-contoh perbedaan point of view dari kita sebagai pemberi layanan dan customer. Jadi kita tuh harus benar-benar mengetahui apa kebutuhan dan apa harapan dari customer kita. Ya. Iya. Nah, rekan-rekan, saya ingin memberikan tips. Nah, apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita perlukan untuk menyamakan sudut pandang atau point of view kita dengan customer kita? Ya. Ada satu kata yaitu empati. Nah, empati ini dapat menyamakan sudut pandang kita dengan customer kita melalui proses komunikasi tentu saja ya, melalui proses komunikasi. Ya. Kita terapkan kepada diri kita sendiri. Kita ini adalah manusia adalah makhluk sosial yang senang diberikan empati. Nah, begitu juga dengan customer kita. Ya, melalui empati kita dapat menjalin hubungan yang manis dengan customer kita, dengan orang tua, dengan anak-anak, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita dapat menyamakan sudut pandang kita dengan mereka. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, masih bersemangat? Masih? Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, rekan-rekan, di awal tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai customer experience. Customer experience. Ya. Customer experience berarti pengalaman. Betul sekali. Kita bisa menyingkatnya sebagai CX. CX itu adalah kepanjangan dari customer experience. CX adalah bagaimana customer kita mengalami kontak dengan aspek-aspek pelayanan kita yang akhirnya berpengaruh terhadap pikiran mereka, perasaan mereka, serta kegiatan mereka. Ya. Contohnya, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, empati. Ya, kalau cara memberikan pelayanan kita dengan penuh empati, maka akan berpengaruh terhadap perasaan mereka. Mereka menjadi senang, ya, mereka menjadi aman, nyaman, ya, kepada kita, dan akhirnya mereka mempunyai mindset yang baik tentang sekolah, misalnya, seperti itu. Ya, rekan-rekan, customer menilai suatu organisasi berdasarkan experience atau pengalaman yang mereka rasakan. Ya, seperti di awal tadi terkait produk, people, proses, dan juga premises atau place atau tempat. Nah, rekan-rekan, di BPK Penabur, seperti yang saya tadi sudah katakan, masih ingatkah yang menjadi alat ukur kepuasan pelanggan ini ada 4 hal tadi, ERCC, yaitu enjoyable, reliable, care, dan connected. Nah, 4 hal ini menjadi alat ukur kepuasan pelanggan di Penabur. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, namun rekan-rekan di dalam pengalaman customer pasti tentu saja ya ada perjalanan atau yang dikenal sebagai customer experience journey, baik itu pengalaman positif maupun pengalaman negatif, seperti itu. Nah, kita menyebutnya sebagai CX journey. Ya. CX journey ini adalah rangkaian atau runtutan hal-hal yang akan dijalani atau dilakukan atau dialami oleh customer saat kontak dengan kita. Nah, saya memberikan contoh CX journey ini. Nah, rekan-rekan, jadi kita sudah meningkat ya rekan-rekan dari CX customer experience. Nah, sekarang masih dalam bagian customer experience yaitu customer journey atau CX journey. Ya. Nah, saya memberikan contohnya nih rekan-rekan. Ketika orang tua
mendaftarkan anaknya sekolah, ya, tentu saja orang tua menempuh satu rangkaian ya rekan-rekan, ya. Contohnya, pertama mereka mencari-cari info dulu mungkin melalui Google atau mereka telepon ke sekolah atau melalui chat, ya. Lalu sesudah itu mereka datang nih ke gedung sekolah, ya. Lalu mendapatkan penjelasan dari tenaga administrasi sekolah atau kepala sekolah atau guru. Kemudian ketika mereka sudah merasa yakin, mereka melakukan pendaftaran. Sesudah melakukan pendaftaran, selanjutnya anak-anaknya masuk sekolah lalu menjalani masa orientasi, lalu menjalani proses belajar, ya. Atau di dalam perjalanan itu ada melakukan proses administrasi ya, rekan-rekan, seperti pembayaran dan lain sebagainya. Lalu menyampaikan di tengah-tengah proses belajar mungkin ada ketidaksesuaian dan mereka menyampaikan keluhannya. Dan pada akhirnya anaknya menjalani proses kelulusan. Nah, itu adalah contoh-contoh CX journey. Nah, dari setiap hal yang saya sebutkan tadi, tentu saja ada resiko, ya, ada resiko. Nah, ada juga momen-momen yang positif, ada juga resiko yang terjadi. Ya, resiko ini adalah sesuatu yang cenderung hal yang tidak enak yang dialami oleh customer kita. Nah, ini yang harus kita hindari. Resiko-resiko ini yang nantinya dapat menjadi sumber komplain. Seperti itu rekan-rekan. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, nah sebagai customer, ya, pengalaman apa sih ya yang mereka harapkan? Dari tadi kita akan berbicara tentang kebutuhan, harapan, ya. Tapi harapan seperti apa? Tentu saja secara spesifik mungkin setiap sekolah berbeda-beda, ya. Bisa jadi berbeda-beda, ada perbedaan lah seperti itu, ya. Tapi pada umumnya customer itu mengharapkan pelayanan yang menyenangkan, ya, pengalaman yang menyenangkan dalam CX journey mereka, kemudian pelayanan yang mudah dan cepat, ya, pengalaman pelayanan yang handal, ya, pelayanan yang tepat, sesuai dan akurat, seperti itu. Nah, sebaliknya nih, apa yang tidak ingin dialami oleh customer, ya, kita menyebutnya sebagai CX pains, ya, hal yang pain, yang menyakitkan atau tidak mengenakan bagi customer kita, ya. Misalnya pelayanan yang menyebalkan, ya, lalu lama dan bertele-tele, repot, ya, dan juga sesuatu yang bermasalah itu menjadi pengalaman yang merupakan pain bagi customer kita, ya. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, jadi ada CX pains dan CX goals, ya, yang dapat dialami oleh customer kita pada saat mereka mendapatkan journey seperti itu, ya. Nah, tentu saja kita dapat melakukan beberapa langkah. Contohnya, kita harus mengenali siapa customer kita, ya. Nah, bagaimana rekan-rekan penabur 15 kota? Masih siap untuk melanjutkan? Nah, mari kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan berenang lebih dalam lagi nih rekan-rekan, ke dalam bagaimana kita mengenali siapa customer kita. Yang pertama, berdasarkan generasi atau usia, ya, tentu saja customer kita berasal dari generasi yang bervariasi, ya. Ada generasi X, ada generasi Y atau millennials, dan yang terakhir generasi Z sekarang sudah ada, ya, yang menjadi orang tua siswa kita. Mungkin yang anaknya masih TK itu ada sudah yang berasal dari generasi Z. Nah, rekan-rekan, mari kita bahas satu persatu karakteristik dari ketiga generasi ini. Yang pertama adalah generasi X, ya. Rekan-rekan mungkin yang dari jenjang SMP atau SMA, ya, atau mungkin SD, ada banyak memiliki orang tua yang lahir antara tahun 1960 sampai 1983. Nah, ini disebut sebagai Gen X, ya. Karakter Gen X ini
di antaranya mereka itu cenderung seimbang antara logic, feeling, ya, kemudian analytical dan kreativitas, personal dan sosial, dan seimbang antara hal yang umum dengan hal yang khusus. Kemudian juga gaya mereka cenderung formal, ya, menjaga citra diri, ya, tetap bersedia tapi menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian juga mereka menginginkan penjelasan yang masuk akal, ya, dan cenderung ada sentuhan personal touch, ya, ada perhatian secara personal yang diberikan kepada mereka, ya, dan apabila itu diberikan mereka sangat loyal, seperti itu. Kemudian karakteristik Gen X yang berikutnya, mereka penuh pertimbangan atau perhitungan, mau beradaptasi dengan berbagai perubahan, ya, seperti teknologi misalnya, dan terbiasa tangguh, ya, menghadapi tantangan. Nah, itu diantaranya beberapa karakteristik dari orang tua Gen X. Nah, kemudian ada orang tua Gen Y atau kita sebut dengan millennials yang lahir antara tahun 1984 sampai 1996. Nah, karakter mereka ini cenderung self-centered, terbiasa dengan kemudahan dan teknologi, informal, kasual, berani menunjukkan kreativitas dan pendapat dirinya, ingin penjelasan dan layanan yang simpel, mudah, cepat, ya, namun biasanya kurang loyal, seperti itu. Kemudian kaya dengan akses informasi sebagai acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan cepat karena akses teknologi yang sudah begitu bagusnya, ya, jadi mereka itu tahu, saya tahu dari Google, saya tahu dari sumber ini, seperti itu. Kemudian juga mereka itu melek teknologi, ya, sangat fasih terhadap teknologi yang terkini. Tetapi biasanya kurang tangguh menghadapi tantangan. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari orang tua kita yang millennials atau Gen Y. Kemudian orang tua Gen Z. Nah, ini yang saya sebut tadi, mungkin yang anaknya masih taman kanak-kanak, ya, yang lahir 1997, ya, sampai sekarang, ya. Atau mungkin ada juga yang sudah SD atau mungkin SMP, ya, ada juga. Karakteristiknya lebih self-centered, terbiasa dengan kemudahan dan teknologi sejak mereka kecil, ya. Kasual, kreatif dan fleksibel, terbiasa dengan multiple realities, ya. Jadi mereka terbuka terhadap berbagai macam kenyataan-kenyataan yang ada atau kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ingin penjelasan dan layanan simple, mudah, cepat, fun, tetapi kurang loyal juga, ya. Kaya dengan akses informasi, mudah terinspirasi atau dipengaruhi oleh media sosial, ya. Agak kurang kuat memegang nilai-nilai, sangat tergantung pada teknologi dan rentan terhadap masalah atau seperti yang sekarang sedang trending istilahnya insecure dan overthinking. Nah, ini karakteristik dari Gen Z. Rekan-rekan penabur 15 kota, bagaimana? Masih semangat? Ya, mari kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mengenali karakteristik-karakteristik orang tua dari 3 generasi, Gen X, Gen Y atau millennials dan Gen Z, sangat menarik, ya. Nah, sekarang saya akan share bagaimana kita mengenal customer kita atau orang tua siswa berdasarkan gaya komunikasi mereka. Nah, ini juga menarik. Apabila Bapak Ibu adalah guru kelas misalnya atau tenaga administrasi sekolah, Bapak Ibu adalah garda-garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan orang tua, ya. Nah, ada 4 tipe orang tua berdasarkan gaya komunikasi, ya. Yang pertama, tipe kritis. Nah, bagaimana apabila kita menghadapi orang tua yang kritis, Bapak Ibu? Nah, tips-tipsnya nih Bapak Ibu. Cara penanganannya, kita harus tetap tenang, tangkas, dan sistematis dalam penjelasan. Lalu berikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Jadi di sini juga diperlukan skill mendengarkan, ya Bapak Ibu, kemampuan mendengarkan. Kemudian juga
berhati-hati menjanjikan sesuatu yang belum tentu kita bisa penuhi, ya. Kemudian hindari ketidakpastian dan gunakan data dan fakta. Jadi orang tua yang kritis ini suka dengan data-data dan fakta-fakta semua yang sudah pasti, seperti itu ya. Nah, tipe orang tua yang kedua yaitu tipe pasif. Ya, Bapak Ibu tentu pernah melihat atau mungkin berkomunikasi ya dengan orang tua atau customer yang pasif begitu. Nah, bagaimana cara menangani mereka? Berbicara jelas, perlahan, dan cek kembali pemahaman mereka. Kemudian bersabar memberikan waktu kepada mereka untuk menjawab dan memutuskan. Kemudian kita juga harus memastikan apakah mereka memahami informasi dari kita atau tidak, ya seperti di awal tadi, cek kembali pemahaman mereka. Kemudian ulangi kembali poin-poin kesepakatan penjelasan di akhir pertemuan misalnya ya, diulangi kembali kesepakatan dalam pertemuan itu apa-apa saja. Nah, itu tips untuk berkomunikasi dengan orang tua yang pasif. Nah, tipe customer yang ketiga atau orang tua yang ketiga adalah tipe ingin tahu segalanya. Nah, tentu Bapak Ibu juga pernah ya menghadapi orang tua yang seperti ini. Cara berkomunikasinya adalah yang pertama tetap tenang, tapi juga kita harus sudah siap dengan fakta-fakta dan data-data. Kemudian fokus dan tidak emosi menyikapi permintaan customer ya. Kalau mereka permintaannya banyak ya, kita tetap harus sabar, tidak emosi tapi tetap fokus ya. Kemudian berikan jawaban yang meyakinkan secara sistematis dan komprehensif. Jadi hindari sikap yang ragu-ragu ya. Berikan jawaban yang meyakinkan dan komprehensif ya. Kemudian berikan usulan yang belum diketahui oleh customer. Jadi karena mereka itu adalah customer yang ingin tahu segalanya, jadi mereka senang mendengar sesuatu yang belum pernah mereka ketahui atau sesuatu yang bermanfaat yang belum pernah mereka terapkan, seperti itu. Nah, tipe yang terakhir nih Bapak Ibu, tipe akrab. Nah, sepertinya kita senang ya kalau berhadapan dengan customer yang seperti ini, tapi tetap saja ada tips-tips khusus untuk menghadapi atau berkomunikasi dengan customer seperti ini. Yang pertama, luangkan sedikit waktu untuk membangun relasi. Ya, kalau perlu berbasa-basi dulu di awal. Ya, tipe akrab ini. Kemudian bicarakan hal-hal yang sedikit pribadi dan positif. Ya, tapi sebagai lembaga pendidikan atau sebagai guru tentu saja kita harus mengetahui tetap ya ada batasan-batasan ranah-ranah pribadi yang tidak dapat kita langgar. Tapi boleh dibicarakan sedikit hal-hal yang pribadi, yang positif tentu saja. Kemudian berikan tanggapan dengan wajar, sewajarnya dan pantas. Ya, hindari berlarut-larut menanggapi apa yang disampaikan oleh mereka. Jadi tanggapi seperlunya saja, tidak begitu berlarut-larut ya. Karena yang terpenting untuk tipe akrab ini adalah hubungan yang bermakna atau mereka sudah merasa connect dengan kita, sudah merasa dekat dengan kita, seperti itu. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, bagaimana? Apakah sudah sedikit terbantu dengan kita tadi ada tips ya, beberapa tips untuk mengenali berbagai macam karakteristik customer kita. Baik itu menurut golongan usia atau generasi dan juga karakteristik berdasarkan tipe-tipe kepribadian mereka ya. Semoga dapat banyak membantu rekan-rekan semua untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan customer kita. Nah, ayo kita break dulu rekan-rekan, nanti kita lanjutkan kembali. Tetap semangat. Halo rekan-rekan penabur 15 kota, bertemu kembali dengan saya Titis Sandaryasti di dalam sesi yang lain, tapi masih tetap dalam tema yang sama tentang service excellence. Nah, kita sudah semakin dalam ya. Kalau tadi kita sudah belajar untuk mengetahui tipe-tipe customer kita, nah sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana kita membawa diri kita sebagai pemberi layanan untuk dapat memberikan service excellence kepada para customer kita. Ya. Nah, professional etiquette ya atau etika profesional itu menjadi salah satu hal yang penting di dalam bagaimana kita membawa diri kita
ya. Bagaimana customer mendapat gambaran image mengenai sekolah ya, mengenai guru, mengenai kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya. Seperti apa gambaran kita di mata mereka. Nah, professional etiquette terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita menjaga persepsi positif kita dari customer ya. Kemudian bagaimana kita memudahkan terjalinnya relasi baik antara kita dengan customer ya. Kemudian juga dengan professional etiquette itu kita dapat meningkatkan citra dan kepercayaan diri. Lalu kita juga dapat mengirimkan pesan tentang profil diri kita ya, tingkat pendidikan kita mungkin atau latar belakang kita ya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita always look good, feel good and act good ya. Bagaimana kita selalu terlihat prima, selalu merasa baik ya, selalu bertingkah laku yang baik di depan customer kita. Ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, mengelola tampilan profesional kita sangat penting ya. Tampilan adalah bukan segalanya, tapi sangat penting untuk menciptakan image bagi customer kita ya. Kalau untuk karyawan atau guru pria misalnya ya, dapat memperhatikan tampilan mulai dari wajah dan pakaian ya, demikian juga dengan yang wanita ya. Nah, apabila kita menampilkan bahasa tubuh atau penampilan kita yang tidak profesional, hal tersebut bisa memunculkan persepsi negatif juga dari customer ya. Mungkin yang tadinya mereka semangat mendaftarkan anaknya, tapi ketika melihat penampilan kita yang tidak profesional, mungkin mereka mengurungkan niatnya seperti itu, karena penampilan kita adalah wajah sekolah kita. Nah, teman-teman, rekan-rekan penabur 15 kota, ada beberapa kesalahan dalam berkomunikasi ya, yang harus kita hindari nih teman-teman. Yang pertama, menjadi asumtif ya, itu harus kita hindari. Segala sesuatu yang asumtif ya, kita bermain-main dengan asumsi kita sendiri atau pikiran kita sendiri, padahal belum tentu customer kita seperti itu. Kemudian delation. Delation itu adalah memilah-milah mana yang ingin kita dengar saja, seperti itu. Nah, itu juga harus kita hindari. Kemudian menggunakan pesan yang tidak tepat ya. Pilihan kata-kata kita itu sulit untuk dipahami, atau sikap body language kita, sikap tubuh kita tidak pas ya bagi customer kita. Seperti itu. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, saya ingin membagikan nih, ada beberapa prinsip supaya kita mendapatkan respon komunikasi yang lebih baik dengan customer kita khususnya ya. Nah, rekan-rekan supaya mudah mengingatnya dapat menyebutnya sebagai kemas ya. Ya, kemas. K-nya adalah kesan positif. E-nya adalah empati, E dan M ya, kesan positif, empati. A-nya adalah asertif dan S-nya adalah solutif ya, kesan positif, empati, asertif dan solutif. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, apabila ini diterapkan rekan-rekan, maka kita dapat memperoleh respon komunikasi yang baik. Yang pertama, kesan positif. Ya, kita dapat menyapa dan berusaha membangun kedekatan selama proses interaksi. Lalu tidak sibuk membela diri dan defensif mencari alasan. Itu kesan positif. Yang kedua, empati. Empati berarti peduli dan memahami situasi dan kondisi customer kita. Kemudian bersedia memahami situasi customer dan bersedia membantu serta dihubungi. Available ya untuk customer kita. Kemudian asertif. Ya, asertif berarti kita tegas menyampaikan informasi kepada customer dengan tetap menjaga kesan positif. Kemudian tidak terlalu cepat menolak ya, atau sebaliknya terlalu cepat menolak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah S, solutif. Solutif berarti kita berusaha memberikan solusi dan jawaban yang terbaik kepada customer kita.
Ya, namun jika belum pasti, kita dapat meminta izin untuk memeriksa atau mengkonfirmasi kembali kepada customer kita. Apakah ini benar Bapak Ibu, seperti itu. Lalu berikan estimasi waktu untuk follow up. Ya, seperti itu. Jadi prinsip kemas itu dapat membantu kita mendapatkan respon komunikasi yang lebih baik. Nah, rekan-rekan, ada beberapa pesan dalam komunikasi layanan yang perlu dikelola. Ya, yang pertama nih, ada kata-kata verbal. Ya, kata-kata verbal itu berarti pemilihan kata-kata yang akan kita ucapkan. Ya, tentu saja kata-katanya harus santun, profesional, ya. Lalu kata-katanya menjawab kebutuhan orang tua dan harapan mereka. Yang kedua ada nada suara atau voice. Nada suara itu adalah bagaimana cara kita mengucapkan kata-kata, intonasi, artikulasi, dan volume. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bahasa tubuh atau visual. Bahasa tubuh di dalamnya ada postur tubuh kita, lalu gerakan atau gestur tubuh, lalu ekspresi wajah dan kontak mata. Nah, rekan-rekan, apa sih inti dari interaksi yang tiga hal ini? Yaitu supaya kita mendapatkan kesepahaman dengan customer kita. Ya. Nah, rekan-rekan penabur 15 kota, bagaimana? Apakah sudah sedikit memperoleh insight tentang bagaimana kita berkomunikasi, tips and triknya ya? Nah, rekan-rekan, pesan dalam komunikasi layanan yang perlu dikelola, ya, dan yang sekaligus perlu kita hindari ya. Nah, yang perlu kita hindari dari pesan verbal yang kita berikan adalah jangan menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif ya, atau killer words ya. Kemudian jargon atau kata-kata yang asing dan tidak berkesan membantu, atau istilah-istilah sekarang yang mungkin terdengar kurang profesional. Kemudian voice ya, suara kita terdengar tidak antusias, datar, dan terkesan malas. Kemudian visual, postur tidak tegap ya, atau besi dekap, berkacak pinggang, atau tidak tersenyum. Ya. Kemudian ini adalah yang perlu dikelola, verbal kita harus menggunakan kata-kata yang positif atau magic words ya. Kata-kata yang mudah dipahami dan solutif akan situasi customer. Lalu suara kita antusias dan tidak terburu-buru. Ya, kemudian visual kita postur tegap namun tetap rileks, tangan terbuka, tersenyum ramah ya. Kemudian mirroring atau menyesuaikan dengan gaya customer. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi tadi ada beberapa hal yang harus kita hindari dan harus kita lakukan di saat kita berkomunikasi dengan customer kita. Ya. Nah, jadi semua itu nanti akhirnya menjadi sebuah standar bagaimana cara kita menghadapi atau berkomunikasi dengan customer kita. Nah, mengapa? Mengapa harus ada standar? Karena kinerja layanan minimum yang harus dipenuhi oleh kita ya dalam menghadirkan pengalaman layanan terbaik bagi customer kita adalah ya yang ada dalam standar itu. Jadi bagaimana cara-cara kita berkomunikasi misalnya tadi ya itu menjadi sebuah standar minimal ya. Kalau rekan-rekan dapat meningkatkan atau mengembangkan lagi itu akan jauh lebih baik. Nah, mengapa standar diperlukan? Pastinya untuk dapat memastikan konsistensi kerja kita, kemudian menunjukkan tingkat layanan kita. Lalu yang terakhir, yang ini juga penting ya, sebagai alat ukur kinerja layanan kita. Nah, biasanya di setiap tahun ajaran ada Customer Satisfaction Index ya. Nah, itu adalah hasil dari customer kita menilai ya kinerja kita seperti itu. Nah, ada beberapa lagi tren-tren layanan yang kekinian ya rekan-rekan, seperti tren layanan di era digital sekarang ya. Kita sekarang hidup di era digital ya, tentu saja ada beberapa cara-cara berkomunikasi yang update ya, yang khusus karena ini sudah era digital ya. Contohnya melalui email, kemudian juga
di dalam email tuh juga tetap harus kita memperhatikan etika-etika ya seperti itu. Kemudian ada juga melalui virtual mungkin melalui Zoom dan platform-platform yang lain seperti itu. Kemudian juga melalui layanan pesan singkat seperti WhatsApp dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, di dalam cara-cara berkomunikasi tentu saja tetap ada etika-etika yang harus kita ikuti. Ya, misalnya tidak menggunakan simbol-simbol yang kurang baik di dalam chat WhatsApp misalnya seperti itu. Nah, demikian rekan-rekan cara-cara kita, tips and trick ya, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membawa diri kita, dan bagaimana kita menghadirkan image sekolah melalui image diri kita kepada customer kita. Nah, rekan-rekan, demikian akhir dari sesi saya, keseluruhan sesi saya dalam tema kita kali ini yaitu Service Excellence. Rekan-rekan penabur 15 kota, mari kita selalu berusaha dari hari ke hari memberikan pelayanan yang prima untuk customer kita. Apapun yang kita lakukan, sedetil apapun tugas kita, mari kita tetap lakukan yang terbaik, terutama di saat kita memberikan pelayanan. Entah itu kita sebagai leader, sebagai guru, sebagai karyawan, mari kita memberikan pelayanan yang prima, yang bersumber dari kebutuhan dan harapan customer kita. Baik rekan-rekan penabur 15 kota, sampai bertemu kembali. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sukses selalu, sehat selalu, Tuhan memberkati.